يدرك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومنا فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل قول من الأهوال مقترب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كفاءة الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في علم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص فرصة إلى مؤلف هذا الكتاب صلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعطينا مجالاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد إن الله سبحانه وتعالى يسر عيوبهم ويجعل قبورهم روضا من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ لله لهم الفاتحة عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan melanjutkan membaca hadis yang ke-150, ya, lanjutan dari hadis yang ke-150 karena pada hari Sabtu yang lalu kita belum selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan, ya, yaitu wa fi riwayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'al qur'ana kulla layla faqultu bala ya Rasulullah wa lam urid bidzalika illa al khaira qala fasum sawma nabiyallahi Dawud fa innahu kana a'badan nasi waqra'il qur'ana fi kulli syahrin. Qultu ya nabiyallah inni utiku afdala min dzalik. Qala faqra' fi kulli 20. Qultu ya nabiyallah inni utiku afdala min dzalik. Qala faqra'uhu fi kulli 10. Qultu ya nabiyallah inni utiku afdala min dzalik. Qala faqra'hu fi 7 wa la tazid ala dzalik. Fashaddadtu ala nafsi fashaddada alayya wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Qala fasirtu ila alladhi qala li nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Pada lanjutan hadis yang ke-151 ini, ya, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, alam ukhbar annaka tasumud dahra. Ya, kata Nabi, aku mendapati suatu berita. Ya, benarkah kalau kamu itu, ya, berpuasa setiap hari, wa taqra'al Qur'ana kullalailatin, dan kamu membaca Al-Qur'an setiap malam. Ya, tuh. Jadi ditanya oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika ditanya, ya, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk memastikan apa yang Nabi dengar dari salah seorang sahabat tentang sahabat yang satu ini, ya, kalau dia ini setiap hari berpuasa dan setiap malam baca Quran nggak berhenti-berhenti. Ya, tuh. Fakultu, maka orang tersebut berkata, bala ya Rasulullah. Betul wahai Nabi, ya, wahai Rasulullah. Ya, berita yang kau dapati sesungguhnya benar. Kalau aku ini memang setiap hari berpuasa dan setiap malam aku selalu membaca Al-Quran terus menerus, ya, tidak berhenti. Ya. Orang ini melanjutkan, walam urid bidzalika illal khaira. Ya, dan tidaklah, ya, aku menginginkan sesuatu dari apa yang aku lakukan itu, puasa setiap hari, kemudian apa? Baca Quran, ya, terus-terusan setiap malam itu, kecuali kata orang tersebut, aku ingin mendapatkan suatu apa? Kebaikan. Ya, ya, seakan-akan, ya, sahabat satu ini nasihatin Nabi. Ya, dia bilang, ya, saya baca Al-Quran setiap malam, kemudian saya ini apa namanya, puasa setiap hari, ya, nggak ada yang lain yang kepengen, kata dia ini kepada Nabi, kecuali apa? Dapat kebaikan. Tuh, ya. Qala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, ya, Nabi menasihati, fasum isawma nabiyallahi Dawud. Ya, puasalah kamu, ya, seperti puasanya Nabi siapa? Nabi Daud. Ya, karena Nabi Daud itu puasa enggak terus-terusan. Ya, hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa diselang-seling. Ya, karena kalau setiap hari berpuasa, ya, yang namanya orang hidup, apalagi hidup berkeluarga, pasti apa? Pasti banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dia penuhi dan kewajiban-kewajiban yang harus diapain? Dia laksanakan. Ya, jangan sampai nanti ketika dia berpuasa setiap hari, kemudian setiap malam dia baca Al-Quran nggak berhenti-berhenti, ini dijadikan sebagai suatu apa? Alasan untuk dia melaksanakan kewajiban-kewajiban di tengah rumah tangganya dan apa? Melaksanakan, memberikan hak-hak yang harus dia berikan kepada keluarganya. Ya, jangan sampai itu. Makanya Nabi katakan, ya, sebaiknya kamu puasa seperti puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Kenapa? Fa innahu kana a'badan nasi. Ya, karena Nabi Allah Daud itu, ya, adalah seorang nabi yang paling gemar beribadah. Ya, Nabi Daud ini gemar sekali beribadah. Ya, bukannya saja beliau sebagai seorang nabi untuk menyampaikan risalah yang Allah berikan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya, akan tetapi apa? Ya, ibadah-ibadah yang menyangkut tugas dia itu dalam rangka untuk membentengi dirinya dia itu kepada Allah,
dia melakukan ibadah-ibadah yang mungkin ya umat Nabi Daud tidak mengikuti seperti apa ibadah yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Ya, Nabi Daud terkenal. Beliau adalah orang yang ahli ibadah. Ya, senang beribadah, gemar beribadah. Tuh, makanya kamu puasa seperti puasanya siapa? Nabi Daud alaihi salam. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Ya, dan khatamkanlah Al-Qur'an. Kata Nabi, itu sebulan sekali aja. Ya, sekali sebulan. Ya, jangan tiap hari kamu kejar dalam rangka apa? Untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya, akhirnya ya pokoknya urusan-urusan dunia yang harus dikerjakan di siang hari akhirnya diapain? Diabaikan. Lantaran apa? Ya bisa jadi lantaran karena dia ngantuk di siang hari itu, ya. Padahal kan sudah saya katakan Al-Qur'an saja sudah menyatakan wa ja'alnan nahara ma'asya. Tuh, kami jadikan waktu siang itu untuk ngapain? Untuk berusaha. Ya, untuk bekerja, ya, wa ja'alnal laila libasa, malam untuk istirahat, ya. Artinya bukan sepanjang malam kita istirahat terus-terusan atau bukan sepanjang siang kita bekerja terus, kita selingi, ya, waktu malam pakailah waktu untuk istirahat sejenak, ya, dalam rangka untuk apa? Ya, mengistirahatkan organ ataupun anggota tubuh yang harus diistirahatkan di waktu malam, ya. Karena dokter aja bilang, Pak, menurut ahli medis saja, ya, istirahat yang paling baik itu ngapain? Tidur. Ya, nggak ada orang sakit, ya, begitu dia ke rumah sakit konsultasi punya penyakit, dokter bilang kamu banyak-banyakin bekerja, ya. Ada nggak kayak gitu? Hah? Nggak ada. Ya, pasti dokter bilang, ya, kamu kurang istirahat. Coba dibanyakin dikit istirahatnya. Artinya apa? Tidurnya ditambahin. Ya, ada memang orang yang ya diporsil ya untuk bekerja setiap hari dari pagi sampai malam. Tapi nanti dampak negatifnya akan dia dapat ketika seorang sudah berusia di atas 50 tahun. Ya, mungkin kalau masih muda karena dia masih fresh tenaganya masih bisa. Tapi ketika dia sudah berkepala 5 atau apalagi 6 apalagi 7, pasti yang namanya usia itu nggak bisa diapain, nggak bisa dibohongin. Ya, biar gimana juga manusia itu punya keterbatasan. Ya, dari anak kecil menjadi remaja, dewasa, tua, dan kembali kemana lagi? Ke anak kecil lagi. Itu bukan kita yang bilang, tapi Al-Quran. Tuh, makanya kalau kamu pengen baca Quran, ya, khotamin Al-Quran, kamu khotamin Quran paling enggak sebulan sekali aja dah. Tuh, ya. Qultu, ini orang jawab. Apa katanya orang? Ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dzalik. Ya, katanya orang, aku bisa ya mengkhatamkan kurang dari 1 bulan. Ya, tuh. Lebih dari itu bisa aku lakukan, jangankan sebulan. Ya, kurang dari sebulan apa? Aku bisa mengerjakan atau mengkhatamkan Al-Quran. Kata itu siapa? Katanya orang yang lagi dinasihatin amin Nabi. Ya. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, qala faqra'u fi kulli 20. Ya, kalau begitu udah kamu khatamkan Al-Quran, ya, paling tidak berapa? Setiap 20 hari sekali. Tuh, dari 30 menjadi berapa? 20. Karena nih orang dikasih tahu, dia bilang gue bisa kerjain kurang dari 30 hari. Nabi bilang udah 20 dah. Ya. Karena kan secepat-cepatnya orang membaca Al-Quran tuh, Pak. Ya, apalagi ukuran orang kayak kita, ya, yang selalu kalau capek dikit tuh mate, biasanya tuh huruf Quran bakal berlarian.
Ya, bakal kabur tuh huruf-huruf Al-Qur'an. Ya, jangan sampai kita memaksakan mata kita untuk membaca Al-Qur'an yang pada akhirnya nanti apa? Bacaan Al-Qur'an itu menjadi apa? Berantakan. Ya. Ada loh Pak, orang lagi saking ngantuknya dia maksain tidur sambil baca Al-Qur'an. Kalau dihafal, ya, cuma yang keluar dari mulutnya itu hanya sekedar apa? Kalau orang bilang, ya, apa istilahnya orang Betawi bilang? Menderung ya. Ya, apaan dibaca itu? Ya, karena dia dalam keadaan apa? Ya, pulas matanya. Ya, akhirnya apa? Ya dibaca apa yang keluar dari mulutnya. Ya, matanya nggak ngelihat tapi mulutnya apa? Ya, ngegerung aja apa dibaca. Itu kan jadi apa? Ya, jadi dosa. Ya, seharusnya kita membaca Al-Qur'an itu dalam apa? Dalam keadaan mata kita lagi sehat, ya, lagi apa? Lagi keadaan fresh. Ya, jangan kita membaca Al-Qur'an saat kita lagi mau ngantuk nih, kita baca Al-Qur'an, ya. Nanti gue udah mulai ngantuk, gue baca Quran lah. Giliran ngantuk mau baca Quran. Ya, tapi giliran mata kita lagi seger, kita ngapain? Kita baca yang lain. Nah, ini salah. Ya, seharusnya kita bagi waktu-waktu kita itu. Ya, waktu kapan kita baca Al-Qur'an, ya, itu paling enggak kan kita baca Al-Qur'an tuh kita ajarin anak kita tuh habis subuh, habis maghrib. Ya. Tuh, karena orang baca Al-Qur'an tuh di waktu subuh kan, ya, itu apa? Memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, tuh, di waktu maghrib juga habis maghrib itu. Ya, jangan sampai di tengah keluarga kita, ya, sehabis maghrib, ya, tidak terdengar bacaan Al-Qur'an sama sekali. Ini jangan. Ya, tuh. Itu kita baca. Ya, 15 menit kayak atau kalau kita mampu sampai waktu Isya kita baca. Ya, nah itu insya Allah. Ya, atau kita targetin sehari paling enggak saya harus baca berapa ya? 1 juz. Ya, gimana caranya? Kita bagi-bagi. Ya, itu Al-Qur'an 1 juz kan ada berapa lembar? Ada 10 lembar kan? Ya kan? Setiap habis sholat kita baca selembar. Ya, 2 lembar. Ya, nah setiap satu waktu, satu hari itu bakal apa? 1 juz. Ya, nah kalau kita bisa tuh istiqomahin baca Quran seperti itu, nggak lama pasti sebulan kita bakal apa? Bakal khatam. Ya, tapi kan kita ini orangnya kebanyakan itu apa? Ya, nggak melakukan sesuatu itu dengan memplanning. Kita baca apa yang kita pengen aja. Kapan lagi enak kita baca, kalau yang nggak enak kita nggak apa ya? Baca kan begitu. Ya, harusnya kita jadwalin. Ya, jadwalin tuh dengan rapi. Pokoknya habis maghrib atau habis sholat saya harus membaca Al-Quran minimal berapa? 1 juz contohnya. Ya, bisa sebenarnya. Ya, bukan nggak bisa. Tapi kadang kala nih yang namanya godaan ada aja kan. Ya, tergodaan inilah, godaan itulah. Ya, tuh. Tuh nasihat yang diberikan kepada salah seorang sahabat Nabi. Ya. Kemudian orang ini ngejawab lagi. Kata beliau, "Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dzalik." Ya. Wahai Nabi, sesungguhnya aku ini bisa mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari berapa? 20 hari. Ya, artinya dia bisa ngerjain yang lebih hebat dari itu lagi. Kalau bahasa kita kan orangnya ya. Ya, kenapa? Karena yang nasihatin adalah siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, mendengar jawaban seperti itu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Qala faqra'ahu fi kulli ashrin." Ya. Dah, kalau gitu kamu khatamin Al-Qur'an setiap 10 hari sekali dah. Ya. Dari 30 20 kemudian berapa? 10 hari. Ya. Kira-kira kita bisa gak nih? Setiap 10 hari kali khatam. Ya. Bukan nggak bisa, insya Allah bisa. Ya. Kita kan di mana-mana, siapa aja kebanyakan itu kegemaran baca Al-Qur'an banyaknya kalau lagi bulan apa? Ramadan doang.
Ya kan? Kalau bulan Ramadan kayak sang bener debatnya lama banget itu. Ya emang sih Ramadan adalah bulan apa? Bulan dilipat gandakannya pahala. Ya, benar memang dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ya, syahrul Ramadan syahrul Quran. Betul. Ya. Nah, apa salahnya? Ya, kalau kita membaca Al-Qur'an di luar bulan suci Ramadan sama seperti kita baca Quran di dalam bulan suci Ramadan. Ya, ya mungkin bukan bapak-bapak aja termasuk saya juga terus terang aja. Ya, kenapa kerjaan udah agak kurang? Ya, tuh sekali duduk kadang kita bisa baca 3 juz, 5 juz, bisa. Ya, karena udah ada kerjaan. Artinya Ramadan itu kan ya tugas-tugas kayak ngajar nggak terlalu banyak di luar bulan suci Ramadan. Ya, emang bener. Ya, tapi yang istiqomahnya susah memang. Ya, kita pengen banget baca Quran seperti saat kita baca Quran di bulan Ramadan. Ya, tapi apa boleh buat yang namanya cobaan, ujian ada saja tuh. Ya. Nah, kita disuruh nih berapa? 10 hari sekali berarti ya sehari berapa juz tuh? 3 juz. Ya, sehari 3 juz bisa enggak? Insyaallah bisa. Jangan bilang enggak bisa Ustaz, Anda banyak kerjaan gimana inti katanya. Tugasnya ngajar doang. Ya bukan, ya. Yang namanya kewajiban memang lebih banyak. Ya. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Ya, kata Hasan Al-Banna itu. Kewajiban yang harus kita laksanakan itu lebih banyak dari waktu yang ada. Ya. Sebenarnya waktu ini Allah kasih 24 jam, ya. Ya bisa kalau kita bisa apa? Memanage waktu ini. Ya, kita atur dengan baik waktu yang Allah kasih ini 24 jam. Gimana caranya semua bisa kita kerjain. Ya, tuh. Jangan yang lain dah. Kita ingat sama Allah saja Bapak Ibu sekalian. Dalam sehari kira-kira banyakkan kita ingat Allah apa ingat yang lain? Jujur ingat yang lain. Ya. Kita ibadah sama tidur banyakkan mana? Nah, jujur kan berjawabnya jujur. Ya, banyakkan tidurnya. Ya. Emang kayak gitu. Ya, kenapa? Kita bisa bilang ya, saat kita kurang tidur, kita selalu apa ya? Dendam. Aneh kurang tidur nih. Ya, jadi mata bawaannya ngantuk terus. Pernah nggak kita bilang aneh kurang baca Quran nih, jadi bawaan badan kayaknya nggak enak? Pernah nggak? Hah? Nggak pernah. Kayaknya mulut nggak enak nih, kayaknya kurang baca Quran soalnya. Pernah nggak? Nggak pernah. Ya, aneh kurang ibadah nih, kayaknya jadi gerak aneh kayak agak terapa nih, ya terganggu. Ya, tuh. Kan benar memang kita ibadah itu Pak bukan jadi sakit, justru akan sehat. Ya, gerakan sholat itu subhanallah. Ya, itu diatur dalam Islam sedemikian rupa. Ada namanya kita berdiri, habis diri kita disuruh ngapain? Ya, ruku, habis ruku kita suruh ngapain? Sujud, habis sujud bangun lagi, ya, ruku lagi, diri lagi. Ya, di balik itu ada apa? Hikmah ataupun manfaat dalam suatu ibadah salat yang kita apain? Yang kita kerjain. Tuh, ya. Nah, kemudian ya, qala kemudian Nabi bersabda lagi, faqra'ahu fi sab'in. Ya, kalau begitu udah. Ya, sekarang kamu khatamkan Al-Qur'an fi kulli sab'in, setiap seminggu sekali. Ya, ngin. Seminggu sekali. Berarti setiap hari berapa itu kita baca? Hah? 4 juz lebih dah ya. Kalau 5 kan kebanyakan. Ya, 4 juz lebih dah. Bisa enggak? Insyaallah bisa. Ya. Tuh, jangan bilang enggak bisa tuh. Ya. Nah, ini orang kemudian menjawab lagi apa ya? Dikatakan oleh Nabi wala tazid ala zalik. Ya, jangan engkau lebihkan dari itu. Artinya jangan sampai engkau baca Al-Qur'an untuk mengkhatamkan itu ya kurang dari 7 hari. Ya, kenapa? Dikhawatirkan tadi yang saya bilang kalau kita baca Al-Qur'an untuk mengejar khatam
tapi bacaan kita menjadi apa? Berantakan. Tuh, ya, tajwidnya akhirnya enggak diapain? Ya, enggak diperhatikan karena ngejar apa ya? Ngejar pengen cepet apa? Cepet khotam. Ya. Tuh, enggak bisa. Ya, kita santai aja beribadah itu, jangan terburu-buru ya. Kan Nabi katakan al isti'jalu minasyaiton. Ya, terburu-buru itu kata Nabi salah satu apa tuh? Sifat daripada syaitan. Ya, ngapa-ngapain kita maunya bawaannya buru-buru. Ya, ibadah buru-buru, jalan-jalan piknik pengen buru-buru. Ya, begitu sampai juga pengen buru-buru ngapain? Nah, begitu tuh. Ya, sebelum jalan yang getek banget dah pengen cepet-cepet jalan, begitu sampai sana baru duduk. Kapan kita pulang? Jelas. Tadi ngapa lu ngikut kan begitu? Ya, ini biasanya orang perempuan yang begini Bu, maaf Bu ya. Ya, betul baru sampai udah mikirin apa? Pulang. Kita pulang jam berapa ya? Orang belum duduk. Ya, udah mikirin pulang. Padahal tadinya pengen buru-buru pergi tuh ya. Baik. Fasyaddatu ala nafsi ya, ala nafsi fasyaddada alayya. Ya, dikatakan fasyaddatu ala nafsi. Ya, sebenarnya aku bisa melaksanakan yang lebih dari itu untuk diriku. Ya, fasyaddada alayya. Tapi apa? Sayang, ya, itu sesuatu yang akan memberatkan untuk diriku. Ya, qala maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Ya, sesungguhnya kamu tidak tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala ya akan berapa lama memanjangkan umur kamu. Ya, Nabi nasihatin, emang lu tahu Allah bakal kasih lu umur berapa tahun? Ya, kenapa? Ya, qala fasirtu ilal ladzi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh makanya aku ini apa? Menyesal. Ya, tidak mau mengikuti apa yang Nabi nasihatin kepada aku. Ya, akhirnya apa? Falamma kabirtu wadittu anni kuntu qabiltu ruhsatan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku sudah mulai apa nih? Tua. Ya, udah mulai ya lemes badan, bawaannya sakit-sakitan, ya, nggak mampu untuk berdiri lama, duduk nggak mampu lama seperti waktu masih muda. Akhirnya yang terjadi apa? Memaksakan dirinya. Ya, maksain, akhirnya lah kita dipaksain tuh orang ibadah karena ada tua, kelamaan diri akhirnya apa? Jatuh, ya, tuh. Makanya apa? Kuntu qabiltu ruhsatan Nabi Allah. Coba dulu aku ikutin ya sesuatu nasihat yang pernah Nabi Muhammad SAW berikan kepadaku. Gak akan terjadi seperti ini tuh. Ya. Makanya kan Nabi sudah katakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Ya, sebaik-baik perbuatan atau pekerjaan itu kata Nabi yang dilakukan secara kontinu. Ya, terus-menerus. Ya, sekalipun sedikit. Mendingan dikit berkualitas daripada banyak enggak berkualitas. Ya. Kan Al-Qur'an sudah menggambarkan yang Allah lihat itu bukan banyaknya amal. Ya, bukan kuantitas amal, tapi apa? Kualitas. Ya, makanya kan Allah katakan ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ya, agar kami menguji siapa di antara kalian yang paling baik ibadahnya. Ya, bukan yang paling banyak. Ya, tadinya kan tuh masih muda semangat, tidak begitu tua tambah apa? Tambah turun. Harusnya kan kebalik. Ya, muda semangat tambah terus semangat tuh continue. Jangan tadinya sholat ya tahajud ya setiap malam bisa 30 rakaat. Begitu tua cuma berapa rakaat? 2 rakaat. Ya kan? Ini kan ya bukan enggak benar sih.
sayang. Justru seharusnya di usia tua lah ini kita apa? Mempertahankan amal-amal yang pernah dulu kita lakuin waktu di masih muda. Tuh. Akhirnya menurun. Ya, seharusnya kan seseorang muslim itu dalam kualitas ibadah semakin sini semakin apa harusnya? Meningkat. Ya, jangankan turun, sama saja kata Nabi itu termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang apa? Yang rugi. Ya, tuh man kana yaumuhu misla amsihi, barang siapa yang hari ini seperti hari kemarin, itu termasuk orang yang apa? Rugi. Ya, tuh, tapi dia harus meningkat. Ya, ibadah seseorang itu makin ke sana bukan menurun tapi makin apa? Makin meningkat. Itu maksud yang disabdakan oleh Nabi, nasihat yang diucapkan oleh Nabi kepada orang ini nih. Ya, kalau dari sekarang lu udah capek banget tuh melebihi yang seharusnya, dampaknya nanti saat lu udah tua, ya, seharusnya lu mempertahankan ibadah, justru apa? Menurun kualitas ibadah yang kita apain? Yang kita kerjakan. Jangan sampai seperti itu. Ya, so. Baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya, wa inna liwaladika alaika haqqan. Ya, nih kata Nabi. Karena sesungguhnya ya anak-anakmu itu punya hak. Ya, tuh. Anak-anak punya hak. Mungkin anak-anak kita hari libur pengen minta diajak kemana? Healing, ya kan? Ini kan libur lama nih hari ini nih. Ya, healing yang kelamaan 4 hari kelamaan. Ya, habis duitnya. Ya, tuh. Anak-anak hari libur pengen diajak jalan-jalan, makan di luar sekali boleh nggak? Boleh. Ya, jangan kita jadiin alasan udah lu jalan sendiri. Ya, babak lu ngantuk pengen tidur, lu kagak tahu abah lu ibadah semalaman suntuk. Ya, nggak boleh. Ya, namanya anak pengen ngapain? Jalan bareng sama orang tua. Ya kan, di situ akan nampak kan. Ya, jangan di rumah aja tiap hari. Ya, sekali, 2 minggu, 3 minggu, sebulan sekali boleh dong. Ajak keluarga kemana? Healing jalan-jalan, ya, ya. Tapi kita punya tujuan, bukan jalan maksudnya kita ingin ngajarin anak kita poya-poya, bukan. Ya, kita ajarin bagaimana kita apa tuh melihat ciptaan Allah. Ya, kan disuruh fantasyiru fil ard. Ya, dan bertebarlah kamu di muka bumi ini. Lihat tuh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung yang begitu indah, pohon-pohon yang begitu ya menyejukkan, udara yang begitu segar. Itu siapa yang ciptain, Nak? Ya, kita akan bilang jawaban Allah. Di situ akan apa? Secara tidak langsung kita mendidik siapa? Anak-anak kita. Ya, jangan kita anak jalan, anak keluarga makan nggak ada nasihat-nasihat, jangan. Ya, kita harus bisa selaku orang tua memberikan masukan-masukan ya di momen-momen seperti itu ya. Jangan kita terlalu sibuk dengan urusan apa ya? Dunia kita. Baik. Jadi itu anak-anak juga punya apa? Punya hak yang harus diapain? Dia terima. Ya, tuh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la shoma man shoma al-abad. Ya, qalahu salasan, kata Nabi, tidaklah dikatakan orang itu melaksanakan puasa mana saat dia berpuasa selama-lamanya. Ya, bukan puasa kayak gitu. Ya, yang namanya puasa itu ada apanya? Ya, ada jedahnya, ada istirahatnya. Lah kita aja puasa Ramadan berapa hari? Sebulan. Ya, itu karena Ramadan sebulan, habis itu memang kita terus puasa lagi. Nggak boleh. Ya, istirahat dulu sehari tanggal 10 tanggal 1 Syawal, ya kan? Itu istirahat kita 1 hari, bahkan haram kita puasa di tanggal 1 Syawal. Udah lu senang-senang dulu, buka dulu dah tuh. Hari kedua seterusnya itu boleh puasa lagi. Puasa apa? Puasa Syawal. Tuh, itu diajarkan sedemikian rupa ya dalam ajaran Islam ya, makanya ada namanya lebaran tuh ya tuh.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ahabbus siyami ilallahi ta'ala siyamu Dawud. Ya, sebaik-baik puasa yang dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi siapa? Nabi Dawud. Tuh, fa inna nabiyallahi Dawud, yaitu di bekerjanya aja bekerja dengan tangannya sendiri. Ibadahnya banyak loh, amal-amal yang ya patut kita jadikan apa itu? Tauladan dari siapa? Dari Nabi Allah Daud. Ya, tuh. Baik. Wa ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Daud. Ya, dan ya salat yang paling disukai atau dicintai oleh Allah ialah salatnya siapa? Nabi Daud. Ya, Nabi Daud salat tuh ya sama, nggak terus-terusan sholat, ya kan? Ruku salam bangun lagi, ruku salam bangun lagi sampai gempol. Ya, jangan. Saya pengen ikutin kayak Nabi dah. Kenapa? Karena Nabi kalau sholat sampai bengkak kakinya. Ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqumul lail hatta tawarama qadamaihi, kan begitu. Ya, gue pengen ikutin Nabi sholat sekali-kali sampai bengkak kaki gue, bisa nggak? Nggak ada. Ya, hari ini kita bengkak, seminggu nggak sholat. Ya kan? Kenapa kaki lu bengkak? Kenapa ya? Kebanyakan sholat. Kebanyakan sholat. Ya, kenapa? Gue kan pengen niru Nabi. Ya, itu Nabi beda sama kita. Ya, maksud bengkak di situ Pak bukan bengkak secara zahir yang diartiin seperti kita ngartiin, ya maknanya itu. Ya, artinya sampai Nabi benar-benar itu merasakan kenyang dalam beribadah. Ya, tuh. Ya, kita bisa kenyang berapa sih? Ya. Kalau kita ibadah mungkin kita akan bukannya kenyang, kalau kita males. Ya, baru berapa rakaat, 2 rakaat sunnah udah males. Itu. Ya. Kalau bengkak nggak boleh. Kan Allah sudah katakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, jangan kamu menjerumuskan diri kamu dalam kebinasaan. Kok Nabi sampai bengkakin kakinya? Salah kita memahami. Ya, bukan bengkak secara luas kakinya bengkak gitu, harus diurut. Enggak, bukan. Artinya semangat Nabi dalam beribadah itu ya melebihi apa yang kita lakukan. Ya, tuh. Kenapa? Karena Nabi adalah sebagai qudwah. Ya, sebagai apa? Suri tauladan. Nggak ada yang namanya Nabi itu ibadahnya kalah dengan siapa? Dengan umatnya. Makanya Allah milih Nabi nggak sembarangan. Ya, coba yang dipilih jadi Nabi orang pancoran, nggak beres. Ya, apalagi orang Jati Makmur, tambah beresan lagi. Ya, Nabi Muhammad Allah pilih, nggak sembarangan tuh Allah pilih. Ya, Allah bakal tahu siapa nih Nabi Muhammad, siapa ini Nabi Daud, siapa ini Nabi Musa, siapa ini Nabi Harun. Allah tahu itu, enggak sembarangan pilih. Ya, makanya dikatakan al khair wa mukhtarullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kana yanamu nisfal lail. Ya, tuh. Nabi Daud itu ya kalau malam tidur ya setengah malam Nabi Daud tidur wa yaqumu sulusahu ya tuh, dan dia bangun sepertiga wa yanamu sulusahu, seperenamnya dia ngapain? Tidur lagi. Tuh. Banyakan mananya Pak? Ibadah sama tidurnya. Tidur. Ibadahnya. Artinya jangan terus-terusan ibadah capek tidur. Tuh, ya kan? Ibadahnya sepertiga, tidurnya seperenam, banyakkan mana sepertiga sama seperenam? Banyakkan sepertiga, Pak. Kita punya jeruk atau dibagi 3 sama dibagi 6, banyakkan mana yang bakal kita dapat? Bagi 3. Ya. Jeruk atau suruh bagi 6, salang 1 pasti. Ya, atau ya 6 dibagi suruh. Coba kalau bagi 3 enak, belah 3, ya kan? Tuh. Telur 1 kita ceplok atau kita dadar, harusnya suruh bagi 2 atau paling banyak 4, suruh bagi 6, bisa gak? Ya bisa, tapi berkurang jatah kita kan gitu ya.
Kalau per-peran semakin banyak itu semakin dikit hasilnya. Ya, 1/7 sama 1/10 banyakkan mana? 1/7, 10 lagi. Ya, 1/7 yang kita dapat lebih banyak. Ya, jangan lihat 10-nya. Kalau angkanya iya, ya lebih banyak angka 10 dari 7. Ya, tapi kalau pembagian itu kebalikannya. Ya, kita akan dapatkan lebih banyak semakin kecil bagian atau bilangan yang kita apain? Kita sebutkan. Tuh, ya. Wa kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Ya, Nabi Allah Daud alaihi salam sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Wala yafirru iza laqo. Dan Nabi Allah Daud itu enggak pernah lari apabila berjumpa dengan musuh. Apa maksudnya musuh di sini? Diuji, dicoba dengan berbagai macam cobaan dari setan, dari apa itu. Nabi Daud enggak pernah apa? Enggak pernah lari. Tetap beliau selalu apa? Istiqomah. Ya, kan kita yang susah ini adalah apa? Istiqomah. Tuh, ya, ibadah gampang, tapi untuk mengistiqomahkan ibadah kita ini yang sulit, ya. Makanya Nabi selalu menganjurkan contohlah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh siapa? Ibadahnya Nabi Allah Daud alaihi salam. Dalam hal puasa, dalam hal salat, dalam hal berusaha juga. Ya, dalam hadis itu kata Nabi, wa kana Nabi Allah Daud alaihi salam ya'kulu min amali yadihi. Ya, Nabi Daud itu ya selalu memakan sesuatu dari hasil apanya? Hasil usahanya, tangannya. Jangan diartiin hasil nyolong. Nabi Daud nyolong karena tangan yang nyolongkan, bukan. Ya, artinya Nabi Daud itu memakan sesuatu dari hasil usaha yang dia kerjakan. Ya, tuh. Wa fi riwayatin ya qala wallahu alam bisawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah ya. Insyaallah kita pengajian kita tinggal sekali lagi berarti. Ya, sekali lagi. Karena minggu depan udah masuk tanggal 2. Tanggal 1, maaf. 1. Ya, tanggal 10 saya berangkat umroh, kurang 18. Berarti kan enggak ngaji itu sehari. 23-nya penutupan. Ya, 22 ya. 22 penutupan. Jadi Sabtu malam Minggu. Berarti pertemuan kita tinggal Sabtu depan sekali lagi. Ya. Jadi bukan habis itu berhenti, bukan habis lebaran kita ngaji lagi. Ya, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat agar kita bisa ya menggali ilmu ya sebanyak mungkin dan kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan ya semangat yang kuat dalam beribadah di bulan Ramadan tahun ini ya, dan ibadah kita tahun ini kita ingin lebih baik daripada ibadah kita di tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada yang mau ditanya.